Oke, anak-anak ibu, kita assalamualaikum anak-anak ibu. Kebetulan ini ada ibu yang cukup mengetahui tentang rumah gadang yang ada di Parang Panjang ini. Izin ibu kenalkan, saya Novi dari Universitas Negeri Jogja. Jadi saya rencana penelitian terkait rumah gadang. Jadi mau tanya-tanya ibu, apa sih kekhasan dari rumah gadang Minangkabau ibu yang membedakan dengan rumah adat yang ada di Indonesia lainnya? Yang paling apanya itu kan atapnya yang pakai gonjong. Pakai gonjong. Ya. Itu yang paling ciri khas uniknya apanya kita jadi punya gonjongan. Jadi gonjong rumah gadang itu jumlahnya sesuai dengan jumlah ruangan rumah gadang. Semakin banyak ruangan, otomatis gonjongnya juga semakin banyak. Dan jumlah ruangan rumah gadang itu harus ganjil, karena ruang ke tengah tetap jalan ke dapur. Kalau dibuat jumlah ruangannya genap, nanti tidak seimbang antara kamar kiri dan kanan, karena ruang ke tengah itu jalan ke dapur. Itu gonjong itu yang dari ciri khas ada. Kalau bilik ini pada umumnya untuk siapa ibu diperuntukkan gitu? Di rumah gadang, satu kamar dihuni untuk satu keluarga. Jadi yang mendapat kamar itu untuk perempuan sudah menikah. Jadi kamar paling ujung itu sebagai kamar pengantin. Yang baru menikah di rumah gadang untuk perempuan akan tinggal di kamar paling ujung. Kalau ada menikah lagi yang perempuan penghuni, kamar paling ujung akan bergeser. Ada menikah lagi juga akan pindah. Ini untuk yang perempuan, karena di Minang terjadi pernikahan, suami nanti tinggal rumah istri. Anak laki-laki rumah gadang menikah, dia akan keluar, dia tinggal rumah istrinya. Sudah tinggal di kamar paling ujung, keluarga yang paling ujung itu harus siap-siap untuk keluar dari rumah gadang, karena keluarga itu sudah menggunakan fasilitas yang ada dalam. Tapi yang lama tinggal di rumah gadang, yang ekonomi kurang mampu. Kalau yang kaya, mungkin di kamar nomor 2 saja keluarga itu sudah pindah, buat rumah yang baru, bukan rumah gadang tapi rumah biasa. Karena rumah gadang didirikan atas nama suku, bukan nama keluarga. Ukuran kamar kecil memberi isyarat atau kiasan kepada seorang suami atau seorang bapak supaya giat bekerja buatkan rumah untuk anak istrinya. Bagaimana ibu dengan anak laki-laki di Minangkabau? Ya, kita lihat ukuran kamar rumah gadangnya ukurannya kecil. Yang dalam kamar cuma ayah, ibu dan anak-anaknya masih balita. Anak laki-laki dulu umur 10 tahun di Minangkabau ini bukan tidur di rumah gadang. Anak laki-laki tidur di surau. Di surau lah anak laki belajar agama, belajar adat, belajar pencak silat. Anak laki-laki ke rumah gadang cuma untuk makan, tukar pakaian, siang bantu orang tua ke sawah, malam tidur ke surau. Ya kenapa anak laki belajar di surau dulu? Karena sekolah sampai ke kampung-kampung. Supaya kamu jangan bodoh, di surau dia akan belajar agama, belajar adat, juga belajar silat. Jadi tiap suku atau kaum punya surau. Pengawasan anak laki-laki tetap dari rumah gadang dan diawasi oleh kaumnya sendiri. Itu peran mama di situ ya ibu ya. Jadi kadang-kadang kan jadi apa? Kasihan laki-laki di Minangkabau. Iya. Umur 10 tahun tidur di surau, dewasa disuruh pergi merantau, sudah tua tidur di surau lagi. Iya. Jadi kalau misalnya surau kan tidak terlalu jauh dari rumah gadang, ada ke belakang rumah gadang. Kalau seorang kakek atau yang sudah tua, kalau tetap tinggal di rumah gadang, untuk usuk beribadah itu sulit sekali. Karena banyak anak kemenakan cucu akan berlari-lari. Iya. Tapi di surau dia akan mengawasi kemenakan anak dan dia di surau itu. Izin ibu tentang apa ibu ornamen yang ada di rumah gadang ini ibu? Ya. Kalau kita di sini jadi ada sedikit tentang alat musik. Ini juga ada suntiang-suntiang yang sudah tidak dipergunakan. Dulu kan kita ada penyewaan pakaian baju adat. Jadi kita tampilkan di sini. Ini beberapa jenis suntiang ya ibu. Tapi sekarang udah dimodifikasi lebih ringan lagi supaya lebih fleksibel. Tapi sebenarnya suntiang ini berat. Artinya gini, kalau kita sudah menikah itu ada tanggung jawab berat yang akan dipikul. Simbolik dengan suntiang itu. Jadi kalau seorang misalnya kalau anak mempelai perempuan atau anak daru dulu, kalau dia sampai pingsan pusing, ini dicap ini anak ini dulu dia pemalas, bukan. Ini kalau sudah biasa dia membantu orang tuanya. Dulu kalau sekarang ya memang sudah enak, air sudah masuk, ada PDAM sampai ke rumah. Kalau dulu harus ada timba ya bu. Kita pergi ke pancuran atau ke sumur, ke waktu sore mandi, sebelum pulang ke rumah bawalah si anak gadis ini akan membawa air untuk persiapan untuk mungkin untuk berwuduk di rumah atau dari situ kalau sudah biasa membawa apa dia waktu puasa suntiang enggak canggung lagi canggung. Ya, Bu. Ya. Itu filosofisnya ya bu ya. Oke ibu. Kalau terkait itu ibu, alat-alat musik itu ya.
kita kan punya saluang, punya bansi, petan dua. Itu sangat apa ya, unik ya Bu ya, yang sangat khas dan membedakan dengan yang lain. Contohnya saja saluang. Saluang kalau bouncy mungkin tidak terlalu sulit untuk mempermainkan alat musik tersebut, ya menggunakannya. Tapi kalau saluang dia tidak ada rongga, dia cuma lepas saja banyak itu kan, jadi ada punya keahlian suara, nafasnya harus panjang. Kalau nggak bisa keluar suara ada yang bagus ya Bu ya. Enggak, kalau nggak punya keahlian atau nafasnya pendek, bunyi saluang itu tidak akan berbunyi karena dia tidak ada kalau di seruling kan ada ditutup di atasnya, itu kan ada benar sedikit aja terbuka kan. Kalau ini kan kosong ya. Tapi kalau pupit tandua dulu itu digunakan dulu sebagai, boleh kita kesana, boleh ya biar siswa lebih tahu mana yang saluang, mana yang bangsi. Oke. Nah, ini yang Ibu katakan bansi tadi ya. Bansi dia punya ada di atas ini. Tapi kalau saluang pas tidak ada. Plong aja Ini ya Bu ya. Blong aja kan. Jadi ini lebih sulit dan punya keahlian yang untuk memainkan alat musik menggunakannya ya. Kita kalau ini satu pupat tandua. Pupat tandua ini gunanya dulu kalau untuk misalnya untuk mengumpulkan masyarakat atau masa, misalnya ada pengumuman informasi ya. Bukan, misalnya ada bencana alam. Bencana alam kan kalau dulu, sekarang ya mungkin sudah ada mikrofon di surau untuk pemberitahuan untuk dia apa. Kalau dulu dia bunyinya dia bunyi seperti trompet, orang udah tahu akan berkumpul. Tapi jarang digunakan sekarang itu. Jarang. Jadi aslinya dari tandua ya. Dari tandua tadi? Tandua kerbau gitu. Oke. Yang tidak kita temukan di daerah lain ya Bu ya. Iya, dari tandua. Itu alat musiknya. Ini rebana dan talempong ya Bu ya. Yang sekarang banyak siswa kita yang nggak tahu cara menggunakan dari talempong ini bagaimana gitu. Ya, betul, harus ada penurunan informasi ya Bu ya, seperti mengunjungi tempat-tempat pusat dokumentasi seperti ini. Iya. Ini kalau boleh tahu Ibu, ini apa fungsinya, apa filosofisnya? Ya, ini pakaian tapi kurang lengkap. Pakaian ada ini itu pakaian datuk. Dan kalau datuk tidak pakai ini sisampiang namanya. Sisampiangnya. Iya. Selempang. Kalau yang apakah ada selendang lagi kalau untuk datuk, selendang di lehernya. Itu daerah itu beda-beda juga. Beda-beda ke apa ya? Budaya. Ini pakaian bendokan doang dari Payakumbuh. Dari Payakumbuh. Karena tanduknya itu tidak runcing. Kan ciri tiap daerah itu beda-beda ciri khas tersendiri. Oke. Demikian anak-anak Ibu yang bisa anak Ibu lihat juga di sini ada pasak ya Ibu, ini menandakan sistem pasak tadi yang tahan dari gempa ya Ibu. Oke. Terima kasih Ibu informasinya. Demikian anak-anak Ibu informasi yang dapat Ibu sampaikan terkait rumah gadang dan penjelasan dari Ibu kita. Terima kasih anak-anak Ibu.